Saha menna solu saha tu bote atau homa di rodang ni bulan nunga saha di pasaha tamu ada muna tu hula hula muna sadarion saha mahu tu panggabian tu perhorasan lasotong mahamudi pasu pasu Tuhan. Pemirsa N2S TV, salam dari tim produksi Pesona Budaya. Hari ini kami kembali berkumpul dalam dialog seperti biasa dan secara khusus akan membicarakan pernak-pernik budaya Batak yang sebelumnya pun sudah banyak kami sampaikan materi-materi tentang pernak-pernik budaya Batak. Hari ini seperti biasa telah bergabung bersama saya ada Pak Simon Butar-Butar, Amang Simon Horas. Horas. Kemudian ada Pak Topel Hutagalung, Horas Amang. Horas. Dan seperti biasa ada anak muda yang selalu mendampingi, Ferdiman Manalu. Apa kabar, Ferdiman? Sehat, Pak. Baik. Pemirsa dan khususnya kepada masyarakat Batak dimanapun berada, baik di kampung halaman dan terutama yang berada di perantauan. N2S TV Sibolga sengaja mengangkat pernak-pernik budaya daerah ini sebagai suatu kearifan lokal. Dari sekian banyak judul yang sudah kami sampaikan kepada pemirsa, hari ini secara khusus kami akan membicarakan sesuatu yang mungkin pernah didengar atau dibaca terutama kepada generasi muda masyarakat Batak. Apa itu? Ada kalimat yang berbunyi, larangan kawin semarga dalam tatanan adat Batak. Nah ini Pak Butar-Butar. Sebentar dulu, Pak. Apa tadi? Larangan kawin semarga dalam adat Batak. Jadi teringat aku. Teringat? Batak ya. Pantas lah kemarin kan waktu SMP kalau nggak salah aku. Namanya juga remaja kan. Iya. Masa-masa apa katanya? Puber ya? Puber, ya. Jadi adalah temanku. Perempuan, Boru Simamora. Simamora itu. Jadi aku bawa lah main-main ke rumah. Iya. Jadi datanglah mama. Dulu aku nyakon itu katanya. Boru Simamora, Mak. Iya. Jadi dipanggil mama lah aku.
berdua, agak dibisikin lah kan. Hahaha. Diperingati gitulah. Artinya bisa aku apakan? Apa namanya juga aku nggak ngerti kan. Macam melarang jangan terlalu serius. Oh. Jadi itu. Padahal saya tahu aku Manalu. Hahaha. Kawan gitu si Mamora. Mamora. Cantik pula, cantik pula. Iya. Cantik lah. Ada mungkin ku bawa yang jelek ya kan. Jadi berpikir-pikir loh, kenapa jadi dilarang? Tapi beda marganya kami. Tapi ya udahlah, namanya kita masih kecil kan, masih remaja, belum paham. Ya, marga-marga itu seperti apa, yang mana yang sama apa. Jadi kayak mana di penjelasan tapi itu? Manalu. Cewek itu si Mamora. Si Mamora. Apa yang tahu Diman antara marga Manalu sama si Mamora? Yang saya tahu, Waktu itu dah, Manalu. Waktu aku SMP itu kan, ya Manalu yang nggak bisa, aku Manalu ya. Aku nggak bisa kayak Boru Manalu lah. Kalau itu udah pasti nggak bisa kan, orang kami semarga. Iya. Sebatas itu ya? Sebatas itu. Oke, baik. Pemirsa, ya mudah-mudahan dialog ini akan menggali informasi yang mungkin belum diketahui, terutama generasi muda, dan mungkin juga ada yang terlupakan. Begitu ya Pak Galung ya? Iya, betul. Baik. Betul. Pak Butar-Butar. Ya. Tadi kita mengangkat tema larangan kawin semarga dalam adat Batak. Ini secara umum dulu. Mengapa ada larangan itu, Pak Butar-Butar? Terima kasih. Mengapa ada larangan itu? Iya. Salah satu contoh sudah kita mendengarkan cerita daripada anak ini. Dia marga Manalu. Iya. Dibawanya temannya marga Simamora. Boru Simamora. Nah, datang ibu, jangan terlalu serius sekali. Nah, itu memang jelas. Karena dari istilah Batak itu, Simamora itu adalah Manalu. Manalu itu adalah purba. Keturunan Raja Purba itu toga ini, toga Simamora, toga Manalu. Itu dulu dari si Raja Batak keturunannya itu sama. Jadi samanya Simamora itu dengan Manalu. Makanya telah jelas ibu kawan ini melarang dia terlalu dekat berhubungan dengan Boru Simamora. Karena nenek moyang orang itu masih satu di atas. Jadi latar belakang kenapa ada kawin larang semarga itu jelas itu. Seperti saya lah, anak saya laki-laki, anak opung saya perempuan, datang anak saya mendekati, padahal ayah saya dengan ayah si perempuan itu masih satu tingkatan dia, cuman bukan lagi keluarga kami. Bukan lagi keluarga kami, tapi semarga. Kalau semarga itu satu keturunan dulu nenek moyang. Jadi semarga itu satu keturunan. Semarga itu banyak yang kakak adik. Salah satu contoh sama saya lah saya umpamakan ya. Seperti kami di Sibolga ini. Orang tua kami dengan orang tua Sitorus, orang tua Sirait sama. Makanya di Sibolga ini bukan lagi semarga Sitorus dengan Sirait Butar-Butar. Sudah ada larangan itu dari nenek moyang kami. Tapi di daerah lain sudah banyak. Di Toba sana sudah bisa kawin. Bisa kawin. Tapi kalau kami di Sibolga itu belum. Antara Sitorus dengan Butar-Butar dengan Sirait belum ada. Tapi ada pun di sini yang suami istri itu perkawinan dari Toba sana. Oh, berarti beda daerah, beda daerah. Jadi sudah mulai kita pahami sedikit ya, Diman ya. Artinya marga-marga yang ada hari ini itu kan dari atas turun ke bawah. Iya. Apakah marga-marga itu dulunya nama seseorang? Iya. Nama seseorang. Nama seseorang. Oh. Nama seseorang. Jadi mengikuti marga dari orang tuanya, akhirnya menjadi marga itu
family terus ke bawah, Iya. satu marga ke bawah, Nah. begitu ya. Baik, pemirsa, kalau Amang Butar-Butar ini barangkali mewakili masyarakat Toba, saya katakan seperti itu. Ada Pak Topel Hutagalung yang selalu kita sebut ya berada di wilayah Silindung. Ya. Silindung, walaupun Silindung itu adalah bagian dari wilayah Tanah Batak, kan begitu? Ya. Nah, kalau di Silindung, Pak Galung, apakah ketentuan dari Tanah Toba itu, larangan kawin semarga itu ada juga? Nah, terima kasih. Kalau soal larangan, kita dari asal usul dulu, latar belakang. Ya. Purba katanya, purba mana? Purba Simamora. Simamora mana itu? Simamora purba. Itu juga. Tapi tidak ada di perjanjian. Artinya, mereka bersepakat tidak menjadi si laki-laki purba, si perempuan Manalu saling bisa nikah. Tidak ada larangan. Makanya ada. Karena di desa itu dulunya hanya itulah yang ada. Tidak mencari istri di luar dari desa itu. Ya itu sajalah berputar-putar begini. Yang si laki-laki purba, yang si perempuan Manalu. Yang si laki-laki Manalu, yang si perempuan Simamora. Itu juga berputar-putar. Makanya tidak diperjanjikan sisada anak, sisada boru. Tidak diperjanjikan dia. Coba dulu, janganlah kita saling mengawinkan antara Manalu dengan purba. Tapi Tidak. itu ada kejadian sampai hari ini. Ada. Ada, Pak, ya? Kalau Bona Pasogit, semua pukul rata. Artinya pukul rata, baik si laki-laki si Mamora, si perempuan Manalu saling nikah. Karena tidak diperjanjikan, tidak ada larangan. Oleh para pendahulunya. Pendahulunya. Nenek moyang dulu. Ah. Jadi ini Pak Butar-Butar, apakah ketentuan seperti itu, apakah asal mulanya maksud Iya. saya, apakah didahulukan oleh semacam pesan, petuah Ya. dari si Raja Batak, bukan? Bukan. Bukan. Ada itu. Bukan, ya? Bukan. Sebenarnya dari atas nggak ada larangan ya, bahwasanya kita nggak bisa nikah sama satu marga. Larangan himbauan, contoh di Silindung, Iya. seperti kami Hutagalung. Ya. Upui dulunya meminta, kalaulah boleh keturunan saya satu anak satu boru. Artinya, Ya. sada anak sada boru, saya laki-laki marga Hutagalung tidak mengambil istri boru Hutagalung. Tidak. Sekalipun kami sekarang kami akui dari 2 keturunan ini jadi 6 nama. Ya. Dari 2 keturunan 6 nama. Keturunan pertama Miralopak, keturunan kedua si Raja Inaina. Miralopak ini 2 anaknya, si Raja Inaina 4 anak, menjadi 6. Tidak pernah saling kawin sampai hari ini. Karena himbauan. Ya. Ada pesan dari atas ya. Himbauan ya. Ada semacam petuah. Permintaan. Ya, permintaan. Sisada anak, sisada boru mahamu. Ya. Keturunanku. Ah itu dia, itu Cilindung. Ya. Pak Galung, saya pernah membaca Ya. tentang cerita Raja Hasibuan. Ya. Kemudian dengan pinoparnya, keturunannya yang apa namanya dari apa Pusoran, Siopat Pusoran. Siopat Pusoran kan begitu. Ya. Ini kan ada beberapa marga. Ya. Ada, kalau saya tidak salah, Pak Amang Butar-Butar ada Panggabean ya. Pertama Huta Barat. Huta Barat. Baru Panggabean. Panggabean. Baru Hutagalung. Hutagalung. Baru Huta Turuan. Huta Turuan. Nah, Amang Butar-Butar. Inilah Pak Pisoran. Iya. Misalnya satu marga Huta Barat dari Ya. Siopat Pusoran tadi Ya. mengambil boru Panggabean. Panggabean. Bisakah itu? Bisa, karena tidak ada di perjanjian. Kan tidak ada di perjanjian. Kan itu dia. Artinya, tidak dijanjikan, kita tidak boleh saling mengambil istri. Antara Huta Barat dengan Panggabean. Panggabean. Tidak ada di perjanjian. Atau dari Raja Hasibuan. Dari Hasibuan pun tidak. Tidak ada. Karena Hasibuan ini, Iya. kan ada ini Hasibuan 5. Ya. Si Gaul juga Hasibuan. Guru Maloksa juga Hasibuan. Ya. Hatinggian
juga Hasibuan, Marjalang Hasibuan, Manjalo Hasibuan, 5. Tapi yang satu ini Guru Mangaloksa, 4 anaknya, itulah Siopat Pisoran itu. Jadi memang harus ada apa namanya perjanjian, permintaan atau perjanjian dari leluhur itu ya. Apa yang bisa Amang Butar-Butar tambahkan dari penjelasan Pak Galung tadi? Misalnya begini, seperti Manalu tadi, Simamora, Purba, ya kan? Nah, kemudian dari Siopat Pusoran tadi, ya kan? Huta Barat Penggabean, Huta Galung, Huta Turuan, dan seterusnya, kan begitu? Iya. Apa yang bisa Amang tambahkan? Yang bisa saya tambahkan, yang jelas sampai saat ini perkawinan terlarang masih ada. Masih ada dan jelas. Salah satu contoh, marga Nenggolan Parhusip, Nainggolan Parhusip dengan Siregar Silali. Nenggolan Parhusip sama Siregar Silali mengambil istrinya yang kakak beradik istri mereka 2. Kakak beradik istri si Nenggolan Parhusip dengan Siregar Silali. Jadi sama-sama keuntungan, sama-sama lahir anak Siregar Silali, lahir anak si Nenggolan Parhusip. Jadi yang lahir ini sebenarnya Siregar Silali menginginkan keturunannya ini yang mau lahir ini perempuan. Jadi si Regar Silali menginginkan anaknya yang mau lahir laki-laki. Ataupun kayak gitu sebaliknya ya. Kayak gitu sebaliknya. Jadi istilahnya kurang enaklah istri yang melahirkan ini, karena yang diharapkan seperti Siregar Silali lah, yang diharapkan anaknya yang mau lahir adalah laki-laki. Tetapi yang diharapkan Silali tadi, anaknya yang mau lahir maunya perempuan. Jadi istilahnya disitulah kebijakan orang tua dulu. Waktu pas memandikan si istri yang melahirkan ini, datanglah mertuanya, orang tua si perempuan. Ditukarkanlah ini. Yang menginginkan si anak tadi, itulah si Nenggolan Parhusip. Yang menginginkan anak perempuan lahir, itulah anaknya si Regar Silali. Ditukarlah ini. Selesai mandi, datang mamanya. Ya, sudah jelas kau tengok kelamin daripada yang kau lahirkan. Lihat dulu. Karena mereka sama-sama serumah. Contoh, keluarga Nenggolan Parhusip agak di depan, keluarga si Regar Silali agak di samping belakang. Disaksikanlah, kenapa begini? Berubah. Kenapa begini? Terjadilah akibat dari tidak enak ini, terjadilah pertengkaran antara anak ini. Jadi datanglah ini orang tua si perempuan, didamaikanlah. Didamaikan karena sudah mau mau pecah, pusing. Ginilah. Anakmu menantu yang paling tua, Nenggolan Parhusip. Dipanggillah dengan menantunya yang di bawah tadi, di bawah si Parhusip ini, itulah Silali. Didamaikanlah ala ini. Mulai dari situ berjanji. Berjanji. Sisa dalulu anak, sisa dalulu boru. Anakmu do nang anak nion, borum do nang anak nion. Berjanji, berikrar. Sesudah berikrar, itulah padan. Padan zaman dahulu. Makanya
Togu urat ni ri utoguando urat ni bulu. Togu ni dok ni badan utoguando urat ni uhum. Itulah badan itu. Itulah badan. Jadi istilahnya diterima si Ninggolan Parhusip itu, diterima si Siregar Silali itu, makanya berikrarlah mereka nasisada anak, sisada boru. Dan bahkan bukan lagi orang itu dua yang berikrar. Sekarang semua marga Ninggolan sudah mengakui ikrar atau badan itu. Dan juga semua marga Siregar sudah mengakui ikrar itu atau badan itu. Itulah makanya sampai sekarang itulah perkawinan terlarang itu. Nah, itu penjelasannya. Jadi ada latar belakang cerita ada. Yang Amang Butar-Butar sampaikan tadi itu adalah dari marga Nenggolan ya? Marga Nenggolan Parhusip dengan Siregar Silali. Itu dulu mereka dua yang berjanji, berikrar, berpadan. Itulah asal muasalnya. Asal muasalnya. Jadi yang marga yang lain akhirnya mengikut seperti itu? Enggak juga? Ada juga marga yang lain seperti itu. Marganya yang lain maksudnya karena Siregar ini kan bukan hanya satu, Siregar Dongoran. Ya. Kan Siregar Siagian. Tapi jadi mengikut ke Siregar ke padan. Jadi itulah awal mula cerita larangan itu ya. Itu mulai dari situ ada larangan itu. Inilah dulu kan. Karena pernah ada aku baca dulu. Ada yang kita ambil contoh lah ya, tidak disebutkan kemarin. Ada marga Manalu. Nikah sama Boru Simamora. Nikah, padahal sebenarnya udah dilarang. Ada nggak kayak mana ya? Semacam sanksi atau hukuman apa diterima orang itu di kemudian hari? Baik, ini pertanyaan yang bagus pemirsa, terutama kepada generasi muda ya. Apa sanksi? Kalau ada sanksi adat atau apa misalnya kita akan sambung nanti. Pak Gadung, kita sambung nanti. Bentar. Pemirsa, kami akan datang kembali untuk menyambung dialog tentang ini. Pesona budaya. Pemirsa Pesona Budaya, kita lanjutkan kembali dialog tentang larangan kawin semarga dalam adat Batak. Pada bagian terakhir tadi, Kerdiman bertanya kepada Amang Butar-Butar, andai kata terjadi perkawinan satu marga itu tadi Amang Butar-Butar, apa sanksi yang diterima oleh mereka? Nah itu dia Amang Butar-Butar. Seandainya terjadi. Seandainya terjadi, ya. Sanksi sebenarnya sanksi mereka hanya keluar dari marga itu, sampai sekarang ada yang melanggar, yang kita jelas lihat. Memang kalau keturunan ada keturunannya, tapi kalau pelaksanaan istilahnya dia mau berpesta agak susah karena semarga secara adat Batak ya. Iya. Iya. Agak susah. Memang harus ke tempat jauh lah mereka itu mengadakan pesta. Pergi ke Patawan jadinya. Iya. Kalau contoh tinggal mereka di apa ini
di Sibolga ini, kalau mereka mau mengawinkan anak, ya mungkin keluarlah dari apa ini, dari Sibolga ini. Mungkin ada pembohongan. Termasuk lepas dari marga. Iya, ada pembohongan. Karena kalau contoh nanti marga Huta Galung yang mau berpesta, hula-hulanya pun marga Huta Galung. Siapa yang mau itu Huta Galung itu hula-hula? Siapa yang mau dengan tubuhnya? Menjauh itu semua. Menjauh. Jadi kalau memang keluar orang itu, ya kan bisa saja mengadakan bohong, dibohongi marga istrinya. Iya. Jadi kalau semarga nggak mungkin lah. Jadi intinya ada sanksi sosial di situ. Sanksi sosial yang ada. Sanksi sosial, ya. Tapi kalau secara hukum adatnya sendiri tidak ada ya. Tidak kecuali ada. keluar dari marga itu aja. Itulah jalannya satu-satunya. Keluar dari keturunan marga itu. Iya. Kalau istilahnya hidup bahagia mereka membohongi dengan tubuhnya, ya mereka lah itu. Seperti itu. Tapi Tapi kaitannya dengan dalihan Natolu itu tidak ada lagi ya? Nggak ada. Kosong lah. Dalihan Natolu itu sembah marhula-hula. Iya. Elek marburu. Lain marga. Manat mardongat tubuh. Iya. Sedangkan istrinya sudah borunya atau itonya kan sudah dilanggar. Jadi Keluar lah jadinya terjadi ya. Entah kemana lah orang itu mengadakan perkawinan anaknya, entah bagaimana, terserah orang itulah. Luntang lanting lah perkawinan itu. Kira-kira begitulah. Kalau masih ada mengetahui bahwa mereka itu satu marga. Oh, harus jauh lorong Dan itu. Itu risikonya. Sepintar bagaimanapun caranya menyembunyikan, Pasti bisa ketahuan terus ya. Akan ketahuan ya. Iya ya. Tapi kalau bertempat tinggal tidak ada marga Batak di situ, tidak perlu marga, lain hal. Iya. Nah, baik. Pak Galung. Ya. Sekarang ini kan terkait dengan masalah adat Batak. Ya. Sekarang kita agak menyimpang sedikit. Ya. Satu marga tapi tidak mempergunakan adat Batak. Ya. Misalnya mempergunakan ya secara hukum Islam. Ya. Tapi satu marga. Ya. Apa pendapat Pak Galung? Oh, gini. Itu betul itu. Mengabaikan adat istiadat. Kan begitu dia? Ya. Kalau mereka kawin satu marga, Ya. tentu mengabaikan adat istiadat. Ya. Di suatu saat Tuhan Maha tahu. Di suatu saat mereka ini pasti ketahuan. Siapa tahu keturunannya nanti adalah para adat mau ngambilnya. Ada para adat mau mengambil ini ya, anaknya ini. Oh, burunya ya. Nah, burunya ini atau laki-laki ini. Iya. Bagaimana Pak? Apa adat Bapak sudah selesai, maka biar kami ambil ini untuk dijadikan beradat. Karena kan begini. Di sinilah dia keliru. Iya, kadang kan begini Pak Galung. Iya. Pak Putar-Putar, maaf Iya. ya. Kalau secara hukum Islam, karena banyak juga orang masyarakat Batak yang beragama Islam. Iya. Tetapi kebetulan satu marga. Iya. Tentu seperti kata Pak Galung tadi, ketentuan dari adat Batak itu dilepas. Iya. Ya, mereka menikah dengan secara hukum dan syariah Islam. Iya. Kan begitu. Menurut pandangan Pak Putar-Putar bagaimana itu? Karena ini secara hukum Islam sah. Sah. Ya, bagaimana Pak Putar-Putar? Tambahan dari Pak Galung. Tambahan dari Pak Galung itu menurut saya di Sibolga ini sudah banyak kawin satu marga. Iya. Tanjung si lelaki, Iya. Tanjung pula istrinya. Iya. Betul. Kata mereka kalau sudah ada 4 keturunan sudah bisa, sedangkan satu marga pun sama syariat Islam sudah bisa mengambil marganya sendiri. Iya. Tapi jadi kalau yang saya bilang tadi, mereka lah yang tahu bagaimana. Jadi kalau sama kami bilang itulah yang dikatakan itu nalilu, tidak tahu adat istiadat. Kan jelas. Kalau kawin satu marga berarti tidak tahu adat istiadat. artinya lepas dari ketentuan adat ya. Iya. Ukurannya begini. Kalau ukurannya syariah, berarti kan tidak satu susu. Ya. Gitu kan? Iya. Nah, Tidak Tidak sepenyusuan. satu ibu. iya satu Atau susu tidak- satu ibu. Iya. Tidak seibu ya. Tidak Ah. satu garis ya.
Artinya ya. bapak dengan istri yang lain, ini kan bisa dikawinkan. Iya. Biarpun ini Tanjung, ini Tanjung. Ya. Kan begitu dia. Nah, itu menurut syariah. Ya. Nah, namun kalau soal resikonya kita tidak tanggung, tidak begitu dia. Ya, 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 Artinya kalau hukuman apapun nanti datang kepada orang ini, ada yang begitu. Sesudah si anaknya yang dilahirkan ini lajang, tabrakan mati. Tidak menjadi ukuran. Namun itu kan sudah kutukan dia. Melanggar Berarti secara tata tidak krama langsung orang tua ini. hukumannya nanti kepada keturunannya. Itu tidak bisa, mata kita tutup. Bagaimana ini bisa terjadi? Kan begitu dia. Iya, artinya itu menjadi rahasia Tuhan lah itu. Rahasia Tuhan. Kita tidak menduai Tuhan. Iya, tidak. Tuhanlah yang Tapi intinya, itu semua. Intinya kalau di adat Batak itu, kawin semarga itu menghindari perkawinan kepada adiknya sendiri, kepada atau kakaknya sendiri, Iya. kan begitu ya? Yang Iya, dibatasi kan insert, apa itu namanya? Ya insek. Dari masih dekat saudara. Iya. Kalau itu masih dilarang. Namun kalau marga, artinya Panjaitan, Silitonga itu kan satu rumpun ini. Ya. Tidak saling mengambil antara Iya, perempuannya dengan laki-lakinya. Iya. Iya kan? Nah, belum ada. Kalau di Kota Sibolga dan Tapteng belum ada. Tapi siapa tahu di luar adat Batak itu ada, itu tidak urusan kita. Iya, betul. Nah, Artinya cuma tidak dicampuri adat. karena sudah lain pengaturannya. Pengaturannya, Iya. itu dia. Sama Tuhan lah yang tahu. Jalurnya pun sudah lain. Sudah. Ya, satu terikat kepada adat, kemudian satu kepada hukum agama. Agama, Begitu, itu ya, dia. Nah, masih ada pertanyaan? Ya, Pak Butar-Butar. Iya. Dari bicara-bicara kita lah hari ini, iya. dari sisi adat Batak itu tadi, larangan kawin semarga itu filosofi apa kekuatan yang bisa diambil di situ? Sisi kekuatannya apa? Sisi kekuatannya Ya, untuk tetap menjalin kerukunan, keutuhan daripada adat istiadat Batak itu. Satu marga itu tetap dia kuat. Kalau seandainya di dalam marga kami, ya, butar-butar ya, suka sama suka, ambil suka sama suka, kan punahnya ini marga butar-butar ini pasti punah. Tapi kalau tetap menjaga, ya, tetap menjaga kerukunan ya, antar persaudaraan itu, kakak adik itu, bahwa inilah marga ini terus ya, hidup, terjaga, berkembang, lestari, langgeng lah dia. berkembang terus. Iya. Nah, sebaliknya Pak Galung, Iya. tadi kan ada pertanyaan dari Diman, Iya. apa sanksi? Iya. Kalau dari filosofi kehidupan masyarakat Batak, salah satu kelemahan kalau itu terjadi, Iya. apa kelemahannya? Bagi yang paham marga-marga, tidak akan diurus ini adatnya ini. Hingga selama hidupnya tidak diurus. Dibiarkannya begitu. Kalau ada yang terjadi ya. Iya. Oke. Mau jadi apa dia terserah. Terserah. Nah, Baik. gitu dia. Menurut pandangan dan perhatian pengamatan dari Pak Galung, Iya. adakah orang-orang tua masyarakat Batak Iya. yang terus dan selalu mengingatkan kondisi ini kepada anak-anak mereka atau kepada cucu mereka? Terus Orang-orang tua ya, yang memegang kekuatan dia, bendera dia di satu marga, pasti dimemekan kepada anaknya, diajarkan kepada anaknya. diajarkan. Nah, diedukasi ke anaknya, begitu dia. Iya, Nah, biar tidak lekang dari marga-marga ini. Itu dia. Terutama menjaga Biar- adat itu tadi. Iya, biar kuat dia. Iya. Nah, Masih ada tambahan, Pak Putar-Putar? Ya, saya rasa sudah cukup memang itu. Iya. Saya sendiri, keluarga kami sendiri, orang tua kami sendiri, Iya. sudah dimemekan Iya. atau diturunkan iya. bahwa kalian tidak bisa mengambil ini seterusnya. Supaya apa? Iya, Keturunan daripada marga butar-butar itu dari atas Iya. tetap Biar lestari. lestari. Itu dia. Nah, di mana-mana seluruh Ya. Indonesia, seluruh dunia, Iya. seluruh Jadi- dunia yang ada orang Batak sudah tahu itu. Tahu itu ya. Nah, tahu. Jadi tugasmu sekarang Diman, ya, mememekan lagi kepada Anakku nanti. anakmu
Siap. Sudah Siap, paham siap, itu? siap. Paham. Jadi pemirsa N2S TV. Sang Siaku. Apa itu? Sedangkan tadi sudah dibawanya Borusi Mamora ke rumahnya. Tapi sang Siaku dimemekannya itu. Tapi kan masih anak-anak dulu. Oh, Aku iya, tengok dia cantik. Lah. Dengan bangganya tuh aku membawa. Daripada itu. dihalak tagonan dia katanya. Dipanggil mama aku. Jangan istilah orang sana. Iya. Siregar pahu, siregar salak, tumanggur diahu daripada dihalak. Itulah dia. Dipanggil mama aku kupikir memuji kan. Cantik kawan itu. Itu dia. Rupanya melarang. Kesian iya, mewah. Itu dia. Jadi Memang itulah aturan yang ada. Iya, Jadi, iya. pemirsa khususnya kepada ya para generasi muda lah kita Iya. sampaikan ya, Amang Utar-Butar ya, bahwa itulah salah satu maksud dan tujuan larangan kawin semarga itu supaya terjaga adat Batak itu dalam hal perkawinan, Iya, khususnya antar marga kan ini, Iya. apalagi satu marga ya kan begitu. Iya, iya. Kalau satu marga sudah jelaslah dilarang, tetapi ada beberapa hal yang masih dekat-dekatan mungkin diperbolehkan kan seperti itu ya. Iya. Nah, baik. Terima kasih Amang Butar-Butar atas penjelasannya. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Amang Utagalung, Iya. terima kasih juga. Ya, walaupun sekarang ini dalam keadaan kurang sehat, tapi Iya. masih juga bisa bergabung di acara Iya. kita ini. Iya. Diman, ya teruskanlah perjuanganmu ya. Karena apa? Ke depan ini tentu akan semakin berat tanggung jawabmu sebagai orang tua. Kan Orang begitu. tua, iya. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, kami padakan perbincangan kami hari ini. Tentu maksud dan tujuan kami adalah untuk melestarikan adat budaya Batak khususnya pada hari ini dalam hal mengingatkan kembali larangan kawin semarga dalam adat Batak. Walaupun barangkali pemirsa sudah banyak membaca literasi, banyak mendengar cerita, mudah-mudahan tampilan kami hari ini melengkapi apa yang sudah ada. Kira-kira begitulah. Terima kasih atas perhatian. Salam dari kami, Oras, Pesona Budaya.